Persib bisa meraih gelar juara itu di kompetisi yang sistemnya turnamen. Sampurasun Boboto Persib. Jumpa lagi dengan Opa Dani dalam segmen Kupas Persib. Di edisi kali ini, Opa ingin mengupas langkah Persib Bandung di kompetisi Liga 1 musim ini. Boboto, pekan pertama kompetisi Liga 1 sudah selesai digelar. Dan ternyata hasilnya mayoritas tim pemenang hanya bisa membukukan selisih 1 gol dalam setiap pertandingannya. Dan hanya Borneo FC yang bisa meraih 2 gol setelah dia membungkam Persebaya dengan skor 3-1. Ternyata tim kebanggaan kita Persib Bandung pun hanya bisa meraih kemenangan tipis ya, 1 gol dengan selisih 1 gol. Itu pun terjadi di injury time. Tepatnya di menit 85 ketika tendangan bebas Makrok bisa membobol gawang Emri Yandi yang sebelumnya bermain sangat tangguh. Beberapa kali melakukan save-save gemilang yang menggagalkan beberapa peluang gol dari Persib Bandung. 1 gol yang disumbangkan oleh Makrok tetap harus kita syukuri. Karena memang performa Persib Bandung di awal musim ini belum mumpuni. Hanya berlatih sepekan dan 1,5 tahun tanpa kompetisi bukan hal yang mudah untuk mengawali kompetisi yang ketat dan padat ini. Terbukti penampilan Persib di laga pertama belum memuaskan meski hasilnya kita bisa menang 1-0. Robert pun mengakui bahwa masih banyak kekurangan timnya pada saat mengawali Liga Indonesia melawan Barito Putra. Anak asuhnya kurang kreativitas saat mendapatkan peluang emas. Dapur timnya secara umum pun kurang ngebul gitu ya. Karena memang persiapannya yang sangat minim. Terbukti pada saat bentrok dengan Barito, Maung Bandung bisa mendominasi permainan selama 2 babak. Tapi seperti kita lihat ketajaman seorang Wander Luiz atau Erja Willian yang dipasangkan sebagai duet striker ternyata belum bisa menunjukkan kapasitasnya untuk menjebol gawangnya. Tentu bukan karena salah mereka. Karena ini permainan tim, ada juga persoalan lain, misalkan aliran serangan dari lini keduanya belum lancar, padahal mereka sudah membuka ruang, padahal mereka sudah mencoba merusak konsentrasi lawan. Dan para striker itu ternyata memang tidak bisa mendapatkan umpan-umpan yang memanjakan. Lebih dari itu juga kedoran dari sisi kanan dan kiri yang biasanya begitu bagus diperankan oleh Preds Butuan dan Febri Haryadi belum terlihat maksimal. Tapi apa yang dipersembahkan oleh mereka memang suatu hal yang wajar. Seperti pernah saya singgung sebelumnya di konten sebelumnya bahwa 1,5 tahun tanpa kompetisi terlalu naif kalau kita berharap Persib bisa langsung tampil bagus di partai perdananya, bisa langsung running well dan menghibur penonton lewat atraksi sepak bolanya, dan itu tidak mungkin ketika mereka harus mengawali liga dengan persiapan yang sangat minim pun tanpa uji coba yang berkualitas. Bobotoh. Tapi ada yang menarik di luar hasil minimal 1-0 yang diraih oleh Persib Bandung ya. Saya melihat performa 2 debutan baru ini sangat menyenangkan ya, sangat menghibur ya. Makrok dan Rashid dalam kondisi persiapan yang tidak normal, dalam kondisi persiapan yang sangat singkat, ternyata bisa bermain cair, bisa tampil dengan kemampuan yang terbaiknya. Meski memang secara umum belum bisa
menggambarkan sebuah tim yang sangat kuat gitu ya. Mark dan Rashid ternyata dengan kemauan kerasnya bisa melebur dengan permainan Maung Bandung yang hanya mereka ikuti dalam latihan 3 atau 4 pertandingan dalam latihan plus uji coba dengan Persib U20. Kita sebut misalkan Rashid ya. Rashid dalam pengamatan saya bukan cuma pintar memegang bola, tapi juga ia bisa mengontrol pertandingan. Dia tahu kapan harus bermain kencang, kapan dia harus menurunkan tempo untuk mendelay permainan. Dia juga pintar merancang serangan, hingga akurasi umpannya dan sentuhan bolanya cukup magis ya untuk menghidupi permainan timnya. Soal gol yang dianulir, itulah drama sepak bola. Di belahan dunia manapun itu sering terjadi ketika wasit ternyata memiliki pandangan lain untuk menganulir gol yang diciptakan oleh pemain depan. Karena memang di Indonesia belum ada VAR, kita harus hormati keputusan wasit bahwa gol Rashid ternyata menurut pandangan pengadil di lapangan itu berbau offside. Sekali lagi, itu adalah kenyataan yang harus diterima. Tidak bisa digugat lagi karena memang keputusan wasit itu sudah final ya. Untuk Klok, saya harus angkat jempol juga nih untuk pemain naturalisasi asal Belanda ini. Dia punya agresivitas dan kecepatan yang membuat lini tengah Persib selalu membara dalam 2 kali 45 menit di laga perdana Persib melawan Barito. Spirit dan daya juangnya juga sangat bagus. Dia ingin selalu berusaha tampil maksimal. Dia ingin selalu berusaha memberi daya kejut untuk mendarai permainan timnya. Dan di beberapa momen kita melihat dia selalu menjadi pematah serangan dan juga mengawali serangan yang berbahaya. Dan satu catatan saya tentang Klok adalah kehebatannya mengeksekusi bola mati. Dari eksekusi bola matilah Persib mendapat kemenangan. Karena tembakannya begitu jitu ya. Lewat satu pergerakan Piskara, Emri Yandi ketipu oleh pergerakan ketiga, bola yang dilemparkan oleh Klok bisa menghasilkan gol. Sebelumnya juga tendangan bebasnya membentur tiang gawang ya. Sempat membuat kita dakdikduk melihatnya. Meski akhirnya hanya menjadi out gawang gitu ya. Tapi di laga-laga berikutnya kita bisa berharap dari Klok dan tidak perlu khawatir ketika kita mendapatkan tendangan bebas ya atau bola-bola mati. Ada Klok yang cukup pintar memindahkan bola dari kakinya ke gawang lawan. Catatan ini bukti bahwa kedua pemain ini, para darah baru ini, Klok dan Rashid, adalah pemain yang memang pantas membela Persib Bandung. Kualitasnya memang cukup bagus untuk menjadi bintang Persib di masa depan. Mudah-mudahan keduanya tetap bermain konsisten ya di semua laga wajib Maung Bandung. Catatan saya yang kedua adalah yang cukup positif adalah lini belakang kita yang digalang oleh dua tower tangguh, Nick Wipers dan Victor Igbonepo, ternyata memang sangat solid dan sulit dibongkar oleh lawan-lawannya. Keduanya tidak pernah dikadali, tidak bisa ditipu, berani beradu badan, berani beradu kencang. Bahkan dengan ketenangan mereka, tiba-tiba penyerang lawan pun kehilangan akal ketika sudah berhadapan dengan keduanya di kotak penalti Persib Bandung. Inilah yang membuat kerja M. Nasir tidak terlalu berat. Kita lihat beberapa kali emang M. Nasir dicoba, itu pun lewat tendangan-tendangan jarak jauh yang dilepaskan oleh para pemain lawan. Lalu apakah modal bagus itu akan menjadi kunci bagi Persib untuk
menghadapi Persita di di pekan kedua yang akan digelar pada hari Sabtu 11 September. Bagaimana sebenarnya tongkrongan Persib nanti di laga tersebut? Bobotoh, harus diakui bentrok dengan Persita atau yang akrab juga disebut Pendekar Cisadane ini akan menentukan langkah Persib selanjutnya di kompetisi kasta pertama di Indonesia ini. Apakah performanya akan naik, apakah kinerjanya akan naik, gratifikasinya akan menanjak, atau bahkan malah terjun bebas. Kenapa? Karena di kompetisi ini tidak ada yang pasti. Semua kontestan memiliki peluang yang sama untuk saling mengalahkan atau saling merasakan pahitnya kekalahan. Persib dengan nama besar dan reputasinya lebih mentereng memang harus diakui sedikit dikandidatkan akan bisa mengalahkan Persita meski Persib bertindak sebagai tim tamu ya. Artinya di atas kertas Persib berpeluang mendapatkan poin penuh di laga keduanya. Tapi juga kita tidak bisa melihat Persita dengan sebelah mata juga. Melihat aksi mereka di laga pertama cukup mengagumkan ya. Dia punya daya gedor bagus, alur serangan yang tajam, covering yang bagus juga. Terbukti tim besar sekelas Persipura harus mengakui keunggulannya dan harus menerima kekalahan pahit 2-1. Kemenangan ini tentu akan berimbas pada mental pemain yang berapi-api gitu ya. Mereka meyakini bahwa kalau Persipura aja bisa kami kalahkan, kenapa Persib tidak? Ditambah dengan pompaan semangat dari pelatih Widodo Ceputro, bisa saja membuat anak-anak Persita kesetanan ketika menghadapi Persib Bandung. Mereka ingin membuktikan bahwa di kandangnya tidak ada tim yang bisa lolos dari kekalahan. Karena tidak ada tim superior di kompetisi Liga 1. Semua sepadan kekuatannya, semua bisa disentuh dan dijungkalkan karena memang persiapannya yang tidak ideal. Karena itu inilah kesempatan bagi Persita untuk membuktikan bahwa kemenangan pertama bukan kejutan. Kemenangan pertama atas Persipura memang sudah disetting untuk membuat prestasi mereka terus menanjak. Bobotoh, agar obrolan kita rileks dan mencair, Opa butuh waktu untuk minum dulu nih, karena yang akan Opa sampaikan cukup panjang nih, ya. Opa minum sebentar. Mungkin Bobot juga di rumah ingin menikmati minuman dan kopinya, mangga kita sama-sama minum. Aduh, Bobotoh, itu kucing saya terus bersuara ini. Maaf ya kalau ada efek-efek suara dari kucing-kucing saya ini. Nggak tahu kenapa tiba-tiba manja sekali nih. Harus berteriak-berteriak. Oke Bobotoh, kita lanjut lagi obrolannya ya Bobot. Bobotoh, kendati kita tahu tidak ada tim yang sempurna, tidak ada tim yang bisa mendominasi kompetisi liga ini karena semua tim memiliki start yang sama tanpa persiapan yang matang. Tapi kita tetap berharap ketika Persib tampil di panggungnya, ketika Persib harus menjalani partai wajibnya, kita berharap Persib selalu pulang dengan kemenangan, membawa nilai maksimal. Apakah itu dia sebagai tuan rumah atau sebagai tamu. Kemenangan itu harus menjadi lagu wajib. Kenapa? Karena Persib memang harus tancap gas di kompetisi Liga 1 ini. Ada alasannya kenapa Persib harus tancap gas dalam-dalam dan tidak boleh melakukan kesalahan patah sehingga Persib gagal meraih angka penuh. Persib selama ini dalam sepak bola profesionalnya, khususnya dalam kompetisi yang berformat 1 tahun penuh atau kompetisi penuh, Persib
belum pernah sekalipun merasakan gelar juara. Persib bisa meraih gelar juara itu di kompetisi yang sistemnya turnamen. Pada tahun 94 dan 2014, Persib menjadi kampiun setelah melewati babak-babak regional, bisa masuk 8 besar, kemudian lolos fase grup ke semifinal, dan beruntung di final bisa memenangkan pertandingan dan memeluk gelar juara. Tapi untuk kompetisi penuh, belum sekalipun Persib menjadi pemenangnya. Prestasi terbaik tercatat di 2009. Saat itu Persib diasuh oleh pelatih lokal Jaya Hartono. Di musim itu, Persib bisa finish di posisi ketiga di bawah dua tim dari Papua, yaitu Persipura dan Wamena. Nilai total yang dari Persib pada saat itu 66. Dan itulah prestasi terbaik Persib di kompetisi penuh selama ini. Selebihnya Persib selalu menguras air mata bobotoh setiap kali harus menjalani kompetisi penuh. Di era Gomez, ketika Persib memang sedang bagus-bagusnya, Persib harus finish di posisi 4. Kemudian ketika tongkat estafet beralih ke Rene Abed, Persib hanya finish di posisi 6. Jadi secara umum Persib meski terkenal sebagai tim langganan juara, tim bertabur bintang, tim dengan komposisi pemain yang bagus, itu tidak punya pengalaman menjadi juara di kompetisi penuh. Mereka selama ini hanya menjadi penonton. Mungkin ada orang yang bilang kutukan Persib adalah kompetisi penuh, tapi saya tidak percaya bahwa Persib gagal menjadi juara di kompetisi penuh itu adalah karena kesalahan-kesalahan yang dibuatnya ketika kompetisi sedang berlangsung panas-panasnya, ketika saling jegal, saling mengkudeta terjadi dan Persib tidak bisa menghindar dari persoalan itu. Karenanya ketika musim ini kembali digelar dan jika Persib ingin menjadi juara di kompetisi penuh untuk kali pertama, Persib harus punya misi melangkah dengan langkah-langkah raksasa. Artinya semua tim yang dihadapinya harus bisa dikalahkan. Persib tidak boleh terpeleset oleh kekalahan-kekalahan yang tidak perlu. Misalkan dari tim-tim yang secara kualitas berada di bawah kehebatannya. Tapi dengan catatan ya, Persib harus konsisten ketika mereka sudah menemukan permainan terbaiknya. Ketika karakter pemainnya sudah muncul. Jadi harus dihindari kekalahan dan harus pula dihindari permainan imbang. Sebaliknya Persib harus mengkonversi semua kemenangan. Lawan siapapun, dimanapun laga itu digelar, harus mengkonversi kemenangan. Karena dalam kompetisi penuh, hal yang utama adalah kemenangan. Jika kita mendapatkan nilai minimal draw, nanti hitung-hitungannya akan berat. Karena semua tim juga berharap untuk mencari kemenangan, bukan hasil imbang, apalagi kalah. Memang sangat kompleks sekarang pekerjaan Robert Abed ya, karena dia tidak punya waktu cukup. Tapi ketika kompetisi sudah berjalan, dia dipaksa untuk meracik strategi yang bagus, memiliki skenario yang sulit dibaca oleh lawannya sehingga bisa menyelamatkan Persib dari himpitan, dari gangguan-gangguan tim lawan, dan pada akhirnya Persib bisa meraih kemenangan. Kenapa harus seperti ini Persib melangkah dengan langkah raksasa? Karena kita tahu tidak mudah bagi Persib untuk mengalahkan lawan-lawannya, karena lawan-lawannya selalu punya motivasi lebih untuk mengalahkan Persib. Langkah raksasa ini juga harus menyatu dalam denyut kesadaran pemain-pemain Persib.
agar target juara tidak hanya sebatas angan, tapi real ada di depan kita. Meski berat, harus diperjuangkan. Pemain Persib ketika masuk di lapang sudah punya konsep bahwa kami harus menangkan pertandingan. Kami tidak boleh meraih hasil imbang dan kami harus menjauhi kekalahan. Ini harus mengkristal di dada pemain, di kepala pemain, di setiap denyut napasnya. Hanya kemenangan yang harus dihamparkannya. Karena saat ini pun kalau kita lihat klasmen, Persib berada di luar 5 besar. Kalau bisa untuk merealisasikan target-target besarnya, Persib harus berada di zona nyaman di 5 besar, syukur-syukur berada di 3 besar. Karena dengan berada di peringkat atas, kita bisa saling melirik dan kemudian ada kesempatan kita mengkudeta tim-tim di atas kita. Dan itulah yang akan membuat Persib konsisten di jalur juara dari kompetisi dimulai digelar hingga kompetisi diakhiri. Sekali lagi, hanya dengan langkah-langkah raksasa Persib bisa nyaman berada di zona juara, di track juara. Karena saat ini sudah terlihat bahwa bukan hanya tim-tim besar yang mengawali laganya dengan ciamik, tapi juga tim-tim mediocre sudah menunjukkan kualitas bahwa mereka siap mengganggu tim-tim besar yang selama ini menjadi langganan juara di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Demikian bobotoh Kuper Persib kali ini. Jangan lupa bantu membesarkan channel ini dengan like, subscribe, share dan beri komen serta pencet loncengnya agar bobotoh tahu konten terbaru yang akan Opa berikan di edisi berikutnya. Terima kasih bobotoh. Ciao. Cut terus bentar. Ini salah pencet kemana nih? Hilang.